Halo, saya Muhammad Elvin Muharam. Saya mahasiswa Universitas Siber Asia dengan prodi Manajemen. Di sini saya mencoba menyelesaikan tugas ujian akhir semester pengantar akuntansi mengenai kecurangan, pengendalian internal, dan kas. Oke, kita start. Pertama, mengenai masalah kecurangan dan pengendalian internal. Dalam Black's Law Dictionary, Fraud menguraikan bahwa mencakup segala macam yang dapat dipikirkan manusia dan yang diupayakan oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain dengan saran yang salah atau pemaksaan kebenaran, dan mencakup semua cara yang tidak terduga, penuh siasat, licik, tersembunyi, dan setiap cara yang tidak jujur yang menyebabkan orang lain tertipu. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa fraud atau kecurangan adalah perbuatan curang atau cheating yang berkaitan dengan sejumlah uang atau properti. Pengendalian internal yang sering juga disebut sebagai pengendalian manajemen dalam pengertian yang paling luas mencakup lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Pengendalian internal berfungsi sebagai lini depan untuk menjaga aktiva dan mendeteksi terjadinya kesalahan, kecurangan, penyimpangan, dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini dianut dari Standar Pemeriksaan Keuangan Negara nomor 2007 nomor 72. Sistem yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Dari SP Heri Ningsih tahun 2006 nomor 129. Jadi dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal yang sangat penting dalam menjaga aset perusahaan dan mencegah terjadinya kecurangan yang disengaja oleh pihak tertentu. Kemudian kas dan pentingnya pengendalian arus kas. Kas menurut pengertian akuntansi adalah suatu alat pertukaran yang dapat diterima untuk pelunasan utang dan dapat diterima sebagai suatu setoran ke bank dengan sejumlah sebesar nominalnya, juga simpanan dalam bank atau tempat-tempat lain yang dapat diambil sewaktu-waktu. Menurut Baritwan tahun 2008 nomor 84. Berdasarkan pengertian yang disampaikan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa kas adalah suatu alat pembayaran yang sangat lancar, bebas dimanfaatkan untuk membiayai berbagai transaksi dan kegiatan perusahaan, serta sangat mudah untuk terjadi penyelewengan. Nah, ini yang kita akan coba bahas dan kita akan cek. Akuntansi terhadap kas lebih dititik beratkan pada fungsi penyediaan informasi untuk kepentingan manajemen terhadap kas. Secara garis besar, akuntansi terhadap kas harus diarahkan kepada dua hal, yaitu administratif and accounting control yang secara umum terdiri dari: satu, menyediakan kas yang cukup untuk operasi perusahaan sehari-hari atau likuiditas. Kedua, menghindarkan terjadinya kas yang menganggur atau idle money. Yang ketiga adalah mencegah terjadinya kerugian-kerugian sebagai akibat dari adanya penyalahgunaan terhadap kas. Adanya suatu pengendalian intern yang memadai merupakan syarat mutlak demi perlindungan dan keamanan terhadap kas. Sistem pengendalian intern meliputi semua sarana, alat, dan peraturan-peraturan yang digunakan oleh perusahaan dengan tujuan untuk: satu, mengamankan dan mencegah terjadinya pemborosan, penyalahgunaan, dan ketidakefisienan dari sumber ekonomi yang dimiliki perusahaan. Kedua adalah menjamin ketelitian dan dipercayainya atau reliability, keberadaan data operasional dan akuntansi yang dihasilkan. Yang ketiga adalah mendorong tercapainya efisiensi operasi dan dipatuhinya kebijaksanaan manajemen.
Meskipun banyak perusahaan yang menetapkan prosedur pengendalian intern dengan bahasa aturan yang berbeda-beda, namun pada umumnya masing-masing mengandung prinsip-prinsip pokok pengendalian intern yang sama. Di antara prinsip-prinsip pengendalian intern tersebut adalah pembentukan pertanggungjawaban atau establishment of responsibility, adanya pemisahan tugas secara tegas atau segregation of duties. Prosedur dokumentasi harus dimiliki perusahaan atau documentation procedure. Pengendalian secara fisik, mekanik, dan elektronik atau physical, mechanical, and electronical control. Verifikasi internal yang independen harus ada atau independent internal verification. Gambaran mengenai prosedur penerimaan kas. Pertama, harus ditunjukkan dengan jelas fungsi-fungsi penerimaan kas. Setiap penerimaan kas harus segera dicatat dan di-store ke bank. Yang kedua adalah adanya pemisahan fungsi antara pengurusan kas dengan fungsi pencatatan kas. Kemudian adanya pengawasan yang ketat terhadap fungsi penerimaan dan pencatatan kas. Yang terakhir ada pencatatan kas diadakan di setiap harinya. Semua pengeluaran uang yang menggunakan cek atau transfer bank kecuali untuk pengeluaran kecil dibayar dari kas kecil atau peti kas. Yang selanjutnya adalah kas kecil harus diawasi dengan ketat. Lalu pembayaran hanya dilakukan apabila didukung bukti-bukti atau dokumen yang lengkap atau dapat menggunakan sistem voucher. Terus adanya pemisahan fungsi antara pengumpulan dokumen pendukung pengeluaran, penulisan cek, penandatanganan cek, dan pencatatan pengeluaran kas. Lalu adanya audit internal dengan jangka waktu yang fleksibel. Yang ketiga adalah yang terakhir adalah membuat laporan kas harian. Pencatatan kas kecil menggunakan dua metode, yaitu metode impulse dan metode fluktuasi. Proses metode impulse adalah jika jumlah rekening kas kecil selalu tetap. Yang kedua adalah pengisian kembali kas kecil dilakukan oleh kasir kas kecil dengan meminta pengisian kembali sesuai dengan jumlah kas yang telah dikeluarkan. Pengisian kas kecil pada akhir periode perlu dilakukan karena pencatatan pengeluaran dilakukan pada saat pengisian kembali. Jadi ini saya menjelaskan tentang proses metode fluktuasi di mana saldo kas kecil bersifat tidak tetap atau berfluktuasi sesuai dengan pengisian kembali atau pengeluaran kas kecil. Kemudian pencatatan langsung dilakukan seiring dengan adanya pengeluaran kas kecil. Di sini kita lihat gambaran dari prosedur pencatatan transaksi melalui metode impulse. Kita bisa lihat bahwa jumlah kas kecil dan juga jumlah yang dikeluarkan, jumlah dimasukkan itu sama. Jadi dari sini ada kas kecil sebesar 5 juta, lalu kas ada 5 juta juga. Bisa ada juga beban angkut 800.000, beban telepon 250.000, dan disitu akan jumlah dari sebelah kanan dan sebelah kiri itu akan sama. Beda lagi dengan metode fluktuasi di mana semua transaksi dilakukan per tanggal dan hari itu. Di mana misalnya kita lihat contoh di Januari 2021 kas kecil 5 juta, maka untuk kreditnya kas 5 juta. Ada lagi beban angkut 800.000, maka dimasukkan ke kas kecil 800.000, dan begitu selanjutnya. Kemudian penggunaan rekening bank dalam kaitannya dengan pengerjaan kas. Rekening bank adalah salah satu sarana penting yang digunakan oleh perusahaan sebagai alat pengendalian kas. Sebagai contoh, perusahaan seringkali mengharuskan seluruh penerimaan kas langsung disetoran ke rekening bank. Begitu juga saat perusahaan mengharuskan menggunakan cek atau transfer melalui rekening bank untuk melakukan seluruh pembayaran, kecuali untuk jumlah yang sangat kecil. Saat sistem tersebut digunakan, terdapat pencatatan transaksi ganda sebenarnya. Pencatatan pertama dilakukan oleh perusahaan dan satu lagi oleh bank.
Itulah alasan mengapa perlu dilakukan rekonsiliasi bank untuk memeriksa dan membandingkan pencatatan yang dilakukan perusahaan dan pencatatan yang dilakukan oleh bank. Saldo rekening bank nasabah dalam catatan bank merupakan kewajiban, sehingga rekening nasabah memiliki saldo kredit dalam catatan bank. Oleh karena rekening koran disiapkan dari sudut pandang bank, maka ayat jurnal memo kredit dalam rekening koran menunjukkan kenaikan atau kredit dalam rekening nasabah. Begitu juga ayat jurnal memo debit dalam rekening koran menunjukkan penurunan atau debit dalam rekening nasabah. Bank membuat ayat jurnal kredit menggunakan memo kredit untuk setoran yang dilakukan melalui transfer dana elektronik. Transaksi-transaksi antara lain: 1. Penerimaan pembayaran usaha tagih untuk nasabah, pencairan dana atas pinjaman nasabah yang diberikan oleh bank, pembayaran bunga atas saldo uang nasabah, dan koreksi atas kesalahan bank. Bank membuat ayat jurnal debit atau mengeluarkan memo debit untuk pembayaran yang dilakukan melalui transfer dana elektronik. Untuk beban administratif, cek yang dikembalikan karena sewaktu hendak dicairkan saldo uangnya tidak mencukupi dan koreksi dari kesalahan bank itu sendiri. Berikut ini contoh-contoh ayat jurnal memo kredit dan debit. Di sini ada BC atau error correction, di mana koreksi kesalahan untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh bank. Ada juga NSF, not sufficient funds, atau cek kosong ya, atau cek yang ditolak karena dana di bank si penerbit cek tidak mencukupi. Ada juga SC atau service charge, di mana beban administrasi yang oleh bank yang dikenakan kepada pelanggannya. Ada lagi ACH, automated clearing house, atau ayat jurnal clearing otomatis untuk transfer dana elektronik. Ada juga MS atau miscellaneous atau lain-lain seperti penerimaan pembayaran wesel tagih atau nama nasabah atau pencairan pinjaman dari bank untuk nasabah. Rekonsiliasi bank dan ayat jurnal yang diperlukan. Jadi rekonsiliasi bank adalah proses saldo dalam catatan akuntansi entitas untuk akun kas dengan informasi yang sesuai pada laporan bank. Dalam proses rekonsiliasi bank akan melakukan seluruh transaksi yang telah dilakukan selama periode yang ditentukan. Jika terjadi perbedaan, akuntan akan melakukan penyesuaian jurnal dengan menggunakan bukti yang dianggap sah atau juga valid. Tujuan dari proses ini adalah untuk memastikan persamaan dan perbedaan antara keduanya. Rekonsiliasi bank harus dilakukan karena informasi yang terdapat pada laporan bank merupakan catatan bank dari semua transaksi yang terdapat dan berdampak pada rekening bank perusahaan selama sebulan terakhir. Berikut ini adalah langkah-langkah melakukan prosedur rekonsiliasi bank. Pertama adalah pencatatan antara saldo kas di buku besar perusahaan dan rekening koran yang ada di bank. Kemudian catat transaksi yang dilakukan oleh bank. Lalu lakukan penelusuran terhadap transaksi yang masih dalam proses. Kemudian buat lembar kerja rekonsiliasi dan hitung selisihnya. Nomor 5, penelusuran dan pengecekan ulang. Sedangkan ayat jurnal yang diperlukan dalam rekonsiliasi bank adalah buku besar di bank, rekening koran, catatan transaksi yang dilakukan di bank berupa deposit in, transit atau outstanding check, catatan transaksi yang masih dalam proses, kemudian lembar kerja rekonsiliasi. Terus bagaimana kas disajikan dalam laporan posisi keuangan? Laporan keuangan yang menyajikan posisi harta utang dan juga modal disebut sebagai laporan posisi keuangan atau neraca atau laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan ini terdiri dari 3 unsur utama, yaitu aset, liabilitas, dan juga ekuitas. Biasanya meliputi laporan posisi keuangan atau neraca, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan berupa laporan arus kas atau laporan arus dana. Kemudian catatan dan laporan lain serta penjelasan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan.
Dalam laporan keuangan kas disajikan dalam arus kas atau cash flow, di mana memberikan informasi tentang aliran kas perusahaan yang masuk dan keluar. Selain itu, laporan arus kas juga merupakan indikasi untuk memprediksi arus kas selanjutnya. Makalah ini disusun dari beberapa referensi. Anda semua dapat melihat referensinya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Selamat malam, siang, atau pagi, dan sampai jumpa.